Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kalau di Jambi cuacanya lumayan mendung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat ini tersebar dari berbagai tempat di Indonesia, ada pematerinya dari Makassar, ada dari Kalimantan, ada dari Lampung, dan saya yakin pesertanya juga menyebar. Saya sudah lihat dari yang registrasi, bahkan ada dari Bali kalau tidak salah, dan itu sudah lebih dari seratusan. Mudah-mudahan dapat segera bergabung di acara kita ini yang insya Allah kita niatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Ibu pemateri kita yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya, ya kan, untuk bergabung bersama kita di iSleep dan juga Batanghari Foundation dengan tema yang cukup, yang bukan cukup kalau menurut saya, yang sangat menarik, bagaimana melibatkan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Juga kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang juga tentu meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya dari berbagai latar belakang di sini. Juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus iSleep dan juga Batanghari Foundation yang mengadakan acara ini. Bapak Ibu sekalian, seperti penelitian yang sudah sering saya baca bahwa penyertaan orang tua atau pelibatan orang tua di sekolah di Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi ini menurut Karsidi, menurut Fitra et al, Madzub, dan juga Salim, menurut Raihani. Jadi peneliti-peneliti di bidang parental involvement itu menemukan bahwa peran orang tua di sekolah itu masih sangat rendah. Kemudian dari penelitian lain yang saya baca bahwa eh, pengertian peranan orang tua yang orang tua pahami selama ini adalah mereka terlibat dalam membayar komite sekolah atau membayar uang SPP. Ketika mereka sudah membayar SPP dan uang komite sekolah atau uang sumbangan pembangunan, maka mereka sudah merasa sangat berperan dalam pendidikan anaknya di sekolah. Padahal apakah betul peran orang tua di sekolah itu hanya sebatas pemberian support material di di sekolah. Nah, saat ini kita berada di tengah-tengah wabah yang sangat sulit gitu ya, belum belum teratasi baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Dan banyak sekali keluhan di media sosial. Mungkin Bapak Ibu sekalian membaca ya, baik di Facebook, di Twitter atau di Instagram, banyak orang tua yang menjerit begitu dan ingin sekali agar anaknya kembali ke sekolah gitu. Kemudian juga orang tua yang sangat mengeluhkan anak-anaknya yang kembali apa namanya kembali bermain game dan bermain HP, dan itu sudah semacam kecanduan. Nah, keluhan-keluhan semacam ini mengindikasikan bahwa mungkin orang tua masih banyak belum memahami peran orang tua atau bagaimana orang tua itu bisa menjadi guru di rumah. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita telah kedatangan 3 pemateri. Nanti akan kami Rani ini tetangga saya di Lampung karena saya di Jambi. Bu Rani S1-nya di Universitas Lampung. Kemudian melanjutkan S2-nya di Belfast, di Northern Ireland, UK. Jurusannya adalah TESOL. Nah, saat ini sebagai kepala sekolah di SMP Global Madani. Dulu juga sempat mengajar, juga dosen juga, dosen di perguruan tinggi di Al-Madani. Jadi Al-Madani ini semua ya, ada Ya. SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi ya. Oh, oke. Okay. Kemudian juga pernah juga menjadi kepala sekolah di SD dan juga pernah menjadi wali kelas di SMP. Jadi ini lengkap sekali nih. Punya pengalaman kepala sekolah SD, punya pengalaman
jadi kepala sekolah di SMP. Nah, nanti pemateri kita yang kedua itu dari SMA nih, dan juga pernah juga di SMP juga. Dan pemateri kita terakhir itu adalah seorang akademisi, seorang dosen. Jadi ini menarik sekali. Eh, Tanpa memperpanjang mukadimah, kami serahkan kepada Ibu Rani untuk bisa menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Rani. Oh ya, boleh di enable dulu ini sharing screen-nya ya? Belum. Silakan Pak Christian. Oke, terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini, tengah-tengah Bapak Ibu semua para praktisi pendidikan yang saya lihat dari background-nya dan antusiasnya luar biasa. Kali ini, halo, saya kedengeran ya, Mas Dion? Kedengaran Bu, kedengaran, Oh ya, kedengeran. presentasinya juga Terbiasa terlihat. ada, terbiasa ada interaksi ini. Siap, siap. Kalau begitu saya hidupin deh. Ya. Oke ya, boleh yang Miss Dion aja. Ya. Ya, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya iSlab dan tadi Batanghari Foundation ya, dan khususnya Mas Tian yang beberapa hari lalu kontak untuk mengajak sharing bersama gitu. Jadi seperti pengantar yang disampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu kita semua sepakat bahwa orang tua itu memainkan peranan penting ya bagi pendidikan untuk anak-anak berapapun usia dan tingkat pendidikannya gitu. Jadi tadi sebutkan riset banyak menunjukkan peran orang tua atau interaksi orang tua yang mendukung PBM di sekolah itu dapat meningkatkan prestasi anak. Nah, saya di sini sebagai praktisi pendidikan pelaksana langsung di sekolah ingin share pengalaman saja, good practice ya, pengalaman yang ada. Jadi untuk riset, kemudian teorinya nanti Bu Yuda dan Pak Yudi sepertinya yang lebih ahli yang akan sharing begitu ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mengambil tes. Suka sekali selama masa pandemi ini banyak sekali kesempatan untuk mengikuti webinar-webinar ya yang sebelumnya sangat jarang bisa diikuti, dan saya suka sekali ketika saya mendapatkan inspirasi, insight begitu ya, itu saya suka sekali screenshot, share, screenshot di save, kemudian biasanya saya gunakan lagi ketika ada saya izin untuk share kembali begitu. Jadi ini beberapa hari yang lalu saya ikut mentari publisher yang mereka mengadakan juga kebetulan webinar tentang peranan orang tua dalam pendidikan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa skor PISA kita cukup rendah dan Bapak Mendikbud Mas Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kita perlu melakukan gebrakan ini, dan beliau sudah merumuskan sekitar 5 konsep ya, yang salah satunya adalah menitiberkan pada kepala sekolah yang merupakan sebagai leader ya, instructional leader, yang itu perannya sangat penting. Dan kemudian poin yang lain adalah guru, kemudian assessment dan lain-lain. Dan saya menarik sekali kemarin ketika di webinar dengan Mentari Publisher ini menyampaikan pentingnya dukungan orang tua gitu untuk meningkatkan prestasi belajar anak gitu. Lalu apa sih yang sudah kita terapkan gitu? Apa sih yang saya ingin share sekolah coba lakukan untuk itu? Sebelumnya prolognya saya ingin menyampaikan bahwa sekolah kami, institusi kami ada 3 level, kebetulan SD, SMP, SMA, dan saya merasakan ketika saya berada di SD, kepala sekolah SD cukup lama, waktu itu 5 tahun di awal berdiri, dan kemudian pindah sekarang berada di SMP itu sangat berbeda ya. Kalau di SD keterlibatannya itu penuh, jadi saya sampaikan yang sekolah bukan hanya siswanya tapi orang tuanya juga. Nah itu sangat baik ya, artinya mereka masih concern full gitu. Nanti kita bisa bahas deh keterlibatan yang positif tentunya yang kita harapkan. Nah kalau SMP anak-anak sudah mulai diminta untuk lebih mandiri ya, sedikit mandiri, jadi sudah orang tua terlibat. Saya bisa melihat ada orang tua yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, dan anak-anak diminta untuk lebih mandiri, apalagi di level SMA begitu. Nah,
saya akan share bagaimana sih sekolah kami berusaha untuk tidak hanya di level SD tapi level SMP SMA juga inginnya ada keterlibatan, walaupun mungkin tidak sama dengan SD yang keterlibatannya sangat penuh mulai dari antar jemput, komunikasi WA misalnya langsung ke gurunya gitu. Kalau di kami di SMP dan SMA tidak langsung ke guru tapi ke BK ya. Jadi kita pusatkan di bimbingan konseling lewat BK. Gitu. Oke, sebentar. Ini agak terpotong ya. Is it clear? Iya, Jelas ya Mas Dion ya? jelas, jelas. Ya, oke. Nah, Jadi sekarang ini jelas. sekolah kami. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melibatkan orang tua? Saya ambil highlightnya secara umum saja. Yang pertama, yang penting adalah building the commitment and then having a communication ya, komunikasi, pendekatan yang baik begitu. Komitmennya itu seperti apa? Jadi di sekolah kami di awal kami sampaikan bahwa kita tidak bisa menjadi sebuah sekolah itu bukan kalau Mas Is kemarin nyampaikan seperti bengkel. Nah, kalau kami seperti tempat cuci piring begitu ya. Jadi kita harus sama-sama begitu ya di rumah dan di sekolah sama-sama punya visi yang sama. Jadi kami di awal itu ada pertemuan dengan orang tua wajib. Kalau orang tua tidak bisa biasanya kita undang di tahun setelahnya gitu ya di pertemuan yang akan datang ya diundang untuk hadir juga. Jadi di situ itu ada kontrak kerjasama dengan orang tua bahwa orang tua untuk menyekolahkan di sini artinya memahami visi kita ke depan mau seperti apa dan ada beberapa kegiatan yang orang tua diminta untuk terlibat. Jadi mereka tanda tangan di sini ada tanda tangan orang tua dan tanda tangan kepala sekolah dan mengetahui peraturan-peraturan termasuk juga sebenarnya dari hak dan kewajiban ya, kewajiban misalnya tadi ya pembiayaan karena kita sekolah swasta ya, kemudian dan hak yang bisa mereka dapatkan. Dan yang kedua adalah komunikasi. Jadi komunikasi kami kalau untuk SD itu khususnya masa pandemi bisa mereka yang directly ke guru ya dibuat grup gitu yang guru dengan orang tua. Nah kalau di SMP SMA kita sudah langsung ke siswanya. Tapi kita adakan untuk pertemuan yang wajib harus mereka datangi atau ikuti begitu. Contohnya adalah report day. Bagi raport kita ada 4 semester. Setiap semester itu ada mid semester, kemudian final atau kenaikan kelas begitu ya. Dan itu orang tua saya terapkan tidak boleh tidak boleh mewakili, oke, diwakilkan begitu ya. Jadi untuk yang 2 kali report day itu semester 1, semester 2 itu harus orang tua yang ambil. Dan ini saya ambil ini beberapa saya ambil koleksi dari sosial media ya. Mereka bertemu dengan orang tua face to face dan sharing hasil belajar anak ini begini, masukannya selama di sekolah begini dan bagaimana di rumah gitu. Jadi ada komunikasi langsung antara wali kelas dengan siswa. Nah, kalau yang di sebelah ini contohnya ini adalah BK ya. Ini BK bisa juga ketika ada masalah bisa komunikasi langsung atau datang ke sekolah. Ini selama masa pandemi ini. Jadi telekonferensi misalnya atau video call gitu. Nah, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah juga kita agendakan beberapa ya. Ini ada agak berwarna-warni. Ini sengaja warna semakin strong ini semakin dia orang tua diwajibkan. Oke, karena rapot tidak akan diberikan kalau tidak, contohnya yang merah, rapot tidak diberikan kalau tidak diambil oleh orang tua. Gitu. Jadi saya menyampaikan kepada wali kelas harus pernah ketemu dengan orang tua. Gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan lainnya adalah seperti parent teaching. Biasanya ketika kita celebrate Teacher Day, ya, memperingati Hari Guru, kita undang orang tua untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak terkait dengan profesi. Jadi itu seperti kelas inspirasi. Kemudian kegiatan Idul Kurban biasanya kita adakan di sekolah. Kemudian seminar-seminar di awal ketika tadi pertemuan parent teacher conference itu biasanya kita sekaligus seminar parenting itu mengajak orang tua untuk belajar bersama dalam mendidik anak karena memang kita tahu orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu. Jadi sangat beruntung kalau ada kesempatan ikut seminar parenting ada di sekolah harus diikuti. Biasanya di tahun pertama, kemudian tahun kedua kemarin saya lakukan juga untuk kelas 8 dan di tahun terakhir itu juga sekaligus untuk menyiapkan final exam ya untuk persiapan atau kalau nanti bisa kita agendakan seperti itu. Nah, ini adalah contoh parent teacher conference, jadi pertemuan dengan orang tua di awal tahun. Ini contoh parenting seminarnya, jadi kita sharing, kemudian ya ini bisa melibatkan anak-anak juga. Begitu.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan seperti kelas inspirasi. Jadi kita mengundang beberapa orang tua untuk sharing di depan kelas gitu. Ini sangat menarik, biasanya profesinya macam-macam. Dan kita bisa juga melakukan tadi salah satunya komunikasi adalah pendekatan ya, approach. Ketika ada kesempatan bertemu dengan orang tua atau di agenda tadi misalnya parent teaching, kita bisa sambil berdiskusi dengan orang tua. Ketika ada hal-hal lain yang membutuhkan penanganan khusus, biasanya kita panggil langsung secara pribadi, boleh berdiskusi dengan wali kelas dan BK. Gitu. Nah, sebagai masa pandemi ini, selama masa pandemi ini, halo, Iya, terus Bu. Mas Dion, Iya, masih on ya? masih Bu. Oh ya, ya. Ini tulisannya unstable. Hal yang dapat kita lakukan oleh pimpinan selama masa pandemi ini bagaimana sih gitu. Ini menarik sekali. Kemarin saya mengikuti sesi Mas Dion di webinar yang pertama ya Mas Dion. Gitu ya. Jadi banyak reminder buat saya dan saya mencoba menyampaikan ulang di sini apa yang sudah kami lakukan gitu. Jadi saya paham pasti semua sekolah ya mengalami masa-masa sulit ketika bagaimana kita melaksanakan PBM dengan baik selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, peran kita sebagai kepala sekolah adalah memberikan new learning experience itu dan mengempower the teachers ya. Kalau saya ini menyampaikan kemarin ke guru-guru bahwa kita mau tidak mau harus mengikuti perubahan yang ada sekarang gitu, dan bagaimana kita merespon terhadap perubahan itu adalah the key point gitu ya. Jadi sangat penting buat kita di sekolah untuk yang pertama lakukan adalah mengevaluasi dulu. Saya ingin melihat apa sih sejauh ini yang guru lakukan, orang tua rasakan, dan siswa rasakan. Baru setelah itu kita bisa empower nih guru-guru, what should you do next gitu. Dari evaluasi ini sebenarnya evaluasi saya lakukan tidak hanya selama pandemi ya. Ini yang praktek yang saya lakukan setiap semester, hampir setiap semester adalah saya ambil dari yang atas dulu deh, kinerja pimpinan. Jadi this is very my favorite one ya. Saya sangat suka sekali ketika guru-guru mengisi borang. Kalau dulu karena offline mengisi borang kinerja pimpinan. Jadi mereka menilai kira-kira pimpinan yang dinilai tidak hanya saya, tapi saya juga wakil kesiswaan dan kurikulum. Jadi apakah kepala sekolah menjadi role model, apakah selama ini transparan, apakah ada beberapa poin sekitar 10 ya gitu. Jadi mereka akan menilai, dan itu modal buat saya pembinaan juga untuk ke para waka saya gitu. Jadi I'm very happy with that gitu. And then kinerja guru ini juga penting. Jadi saya kalau dulu masuk ke kelas, saya sebarkan form kecil saja. Juga bertanya apakah guru masuk on time, apakah guru melibatkan komunikasi dengan siswa, kemudian mengajarnya, memahami materi begitu. Nah, itu tadi salah Google Form ya, kita share dan juga ke orang tua. Orang tua sekarang karena masa pandemi saya happy bisa kita share online ya. Dulu tidak terlalu terpikirkan ya. Jadi evaluasi PBM ini saya mirip dengan kinerja guru, tapi ada tambahan. Misalnya apa sih kendala selama masa pandemi ini? Oke, kita ingin dengar dari orang tua gitu. Yang ini yang sekolah negeri belum punya nih Bu. Oh ya, bisa itu hanya pakai Google Form biasa. Iya. Mas Dion. Nah, ini contoh survei evaluasi PBM-nya. Jadi saya bertanya misalnya guru mampu mengoptimalkan media belajarnya. Nah, ini yang saya ingin lihat tadi evaluasi. Guru kan kadang-kadang pakai media yang banyak ya variasi. Ya, Miss, atau kita lihat dari weekly plan, kita ada weekly plan-nya, menggunakan Zoom, ini bervariasi. Tapi apakah realnya? Kadang-kadang kita ingin tahu dari siswa. Nah, ini yang mereka isi. Jadi sangat baik-baik. Di sini sudah ada note-nya. Jika 4 yang digunakan itu nilainya sangat baik, lebih dari 5 sangat baik misalnya medianya itu. Nah, contohnya seperti ini. Dan untuk orang tua juga ini evaluasi kinerja pimpinan yang ini. Jadi misalnya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparan gitu, ada yang memberikan teladan yang baik dan bla 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 ya. Menarik ya. Kadang-kadang kita minta juga mereka untuk memberikan saran ya, mereka, ayo Miss, oke, kalau bisa jangan terlihat aplikasi misalnya, Miss kalau bisa ada ini. Nah itu menarik buat saya feedbacknya.
And then, nah setelah kita melakukan evaluasi, apa yang harus kita lakukan next? Tentunya harus ada tindak lanjut ya. Jadi setelah saya lihat kemarin itu hasil dari siswa ternyata ada yang menyatakan hanya cukup, oke kemampuan guru hanya cukup atau ya baik ya, baik itu artinya kan baru hanya beberapa yang digunakan untuk media pembelajaran. Akhirnya kita bisa lakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan tambahan dan untuk guru-guru kayak seperti guru baru itu di awal sudah ada minggu lebih awal kemarin ketika setelah rekrutmen langsung pelatihan dulu Google Classroom, misalnya memastikan bahwa mereka bisa menggunakan, dan yang sekarang kami sedang alhamdulillah ada kesempatan untuk mengaktifkan Office 365 begitu. Yang kalau di kelas di sekolahnya Mas sudah bertahun-tahun yang lalu ya diaplikasikan, luar biasa. Nah, saya juga biasanya rutin ada lesson learn ya. Lesson learn itu seperti pastinya temu awal semester. Jadi saya sangat suka ketika menemukan sesuatu case itu saya ada tulis, saya siapkan folder sendiri, saya tulis oke, oh hari ini miss apa, oke ada hari ini terlupa apa, itu nanti ketika di sesi lesson learn saya share bersama. Jadi kita belajar dari kesalahan misalnya, terus ada kekurangan yang kita lakukan dalam proyek-proyek atau agenda, atau keluhan orang tua misalnya kita listkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang bisa kita atasi untuk kedepannya agar tidak terulangi seperti itu. And then selama pandemi ya, oke ini seru-seruan sih. Nah, ini kemarin saya share, kami senang sekali untuk share di sosial media, jadi silakan follow Sekolah Global Madani, kalau saya ID-nya juga Rani Amrita. Jadi how creative are you during pandemic gitu ya, ini saya share. Jadi kami kan SD, SMP, SMA kebetulan punya grup pimpinan ya, alhamdulillah juga difasilitasi untuk ada rutin koordinasi rapat dengan direktur akademik gitu. Jadi kita sering sekali untuk saling berbagi ide ya. Kadang-kadang ada yang punya ide yang contohnya di SMA mereka sangat kreatif membuat cover song lagu, mengcover lagu untuk dikirim ke anak-anak. Kemudian kami di SMP kemarin mengirim positive vibes poster. Jadi poster-poster untuk mengajak anak-anak untuk lebih semangat walaupun di masa pandemi gitu. Kemudian tausiah, oke jadi saya belum pernah memberikan tausiah, dipaksa nih oleh tim agama. Jadi akhirnya merequest buat tausiah secara singkat saja gitu ya. Jadi ini banyak hal yang bisa kita lakukan selama masa pandemi gitu ya. Tentunya ikut webinar, kalau bisa mengisi webinar, menjadi YouTuber mau nggak mau sekarang ya. Beberapa guru mengajar lewat YouTube. Oke, gitu. Dan ya kemarin Mas Dion menyampaikan juga kepala sekolah perlu loh berkomunikasi dengan orang tua dan siswa, dan itu kita lakukan secara offline dan online ya. Kalau sekarang online ya kita kirimkan surat biasanya ya. Ini potongan surat saya, jadi saya sampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini, selama masa pandemi begitu ya, karena tentu mereka yang berperan sangat penting selama di rumah ya untuk mendampingi anak-anak gitu ya. Dan kita juga di sini meminta untuk mengisi link survei evaluasi pembelajaran. Dan ini juga ini surat saya untuk siswa di sosial media, karena menarik sekali guru bahasa guru bahasa Inggris memberikan tugas untuk mereka mengirim surat kepada saya. Saya sangat terharu bacanya, terus saya merespon balik begitu. Ya, kita bisa lihat anak-anak kangen banget dengan sekolah ya. Oke, dan ini saya berkoordinasi dengan guru dan siswa. Nah, saya memang tidak mengajar ya, karena memang kepala sekolah tidak wajib mengajar sekarang, tapi selain itu juga saya punya ngajar juga di perguruan tinggi, jadi waktunya agak sulit membaginya. Nah, apa yang bisa saya lakukan ketika saya ingin menyapa langsung dengan siswa adalah saya menghubungi tim OSIS. Jadi saya mulai dengan OSISnya dulu, menyapa anggota OSIS. Kemudian guru ini biasanya dengan wali kelas yang paling rutin ya, yang paling sering adalah lewat Zoom. Dan selain itu juga ini saya biasanya untuk mengontrol, menanyakan bagaimana sejauh ini apa kendalanya, dan juga yang penting adalah untuk menguji coba. Biasanya saya ingin guru-guru nih bisa semuanya pakai Zoom. Oke, pakai Zoom, kita coba. Dan kita sebagai kepala sekolah harus duluan tahu, harus duluan bisa ya. Jadi saya biasanya tantang, oke yaudah semua ikutin link ini gitu. Jadi sebelum kita memaksa mereka bisa, kita juga perlu bisa dulu gitu.
Uh, Contohnya seperti itu. Dan untuk empower mereka, kita bisa minta mereka untuk gantian jadi hostnya, gantian untuk mereka yang mengundang kita. Gitu, and then, nah, ini komunikasi untuk orang tua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengirim weekly plan atau program pekanan. Jadi sebelum hari Senin itu harus sudah dikirim bahwa ini jadwal 1 minggu ini, dan apa saja sih yang akan dilakukan, kegiatannya, materinya, dan media. Ini sangat penting buat saya untuk mengontrol, oh medianya yang digunakan apa sih, apakah hanya chat lewat WhatsApp aja gitu, oh Google Classroom, oh apakah ada tambahan. Dan ini juga bagus untuk orang tua ya, ini akan dikirim orang tua oleh BK itu kepada orang tua, jadi orang tua bisa membantu menyiapkan. Dan kalau ini contoh yang siswa untuk SD, oke, lebih warna-warni. Oke, dan ini ya, jadi apa lagi kreativitas yang bisa kita lakukan selama masa pandemi? Ya tadi ya, membuat cover song. Jadi suaranya belum masuk ya Mas ya? Suaranya nggak masuk, Bu. Ya, karena waktu juga, intinya sih beberapa guru ya yang punya talent menyanyi ya. Kalau saya juga tidak bagus menyanyi, bisanya menyumbangkan lagu, disumbang lagunya. Jadi bisa seperti ini untuk dikirimkan ke anak-anak ya. Kemudian macam-macam kreativitas guru yang bisa lakukan ya, mengirim pesan gitu. Ini cover lagu juga ini gitu. Dan and then, nah, pentingnya kita berkomunikasi baik dengan orang tua adalah di akhir kita akan melihat ya bagaimana orang tua merasakan gitu bahwa sekolah itu adalah partner ya. Jadi apalagi kalau sekolah swasta ya, kita merasa orang tua itu adalah partner utama gitu, atau kalau yang lain menyampaikan itu customer begitu ya. Kita merasa orang tua itu adalah partner utama. Jadi ketika mereka merasakan positifnya di sekolah itu, mereka mau tidak mau akan share gitu ya, untuk sekolah itu bagus untuk promosi, dan mereka share ke orang lain. Dan ini adalah contoh success story beberapa orang tua yang mereka tidak kita minta tapi share di sosial media. Atau kemarin alhamdulillah kita mendapat hibah peralatan fotografi ya, yang ini kalau nominalnya lumayan luar biasa gitu. Dan for your information, sebenarnya sekolah kami tidak membolehkan orang tua memberikan hadiah ya, memberikan hadiah untuk guru selama PBM berlangsung, tapi di akhir tahun boleh gitu. Di akhir tahun kita boleh. Kalau yang selama kelas 7, 8, 9 misalnya, itu kelas 7, 8 sebelum lulus itu tidak boleh, karena kita tidak boleh menerima gratifikasi, kita worry itu ada conflict of interest gitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin. Thank you very much for your attention. Jadi terima kasih banyak. Terakhir bahwa lagi-lagi sekolah itu tidak bisa sendiri. We need parents, ya, sebagai partner utama kita. Thank you Mas Dion. Silakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ini sekedar sharing bahwa ada pasti plus minus ya. Ada nggak sih orang tua mungkin nanti di sesi tanya jawab yang komplain, apalagi masa pandemi. Oh tentu saja kita menerima itu juga. Nanti kita bisa sharing di sesi tanya jawab gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Rani, keren keren. Jadi apa bentuk-bentuk penyertaan orang tua dari Ibu Rani ini yang missing di sekolah-sekolah negeri. Nah ini saya bersyukur di forum ini ada Ibu pengawas sekolah, saya lihat ada Bu Helni dari Jambi. Jadi mungkin nanti di forum ini nanti bisa lengkap nih, ada guru, ada saya lihat ada juga kepala sekolah SD juga barusan bergabung, ada pengawas sekolah, ada dosen. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya nanti sekolah-sekolah negeri yang belum atau sekolah swasta yang belum aktif dalam menyertakan orang tua bisa lebih termotivasi nih dari best practice yang disampaikan dari Ibu Rani tadi, termasuk mengundang orang tua untuk jadi guru di sekolah gitu ya, seperti kelas inspirasi. Luar biasa. Terima kasih Bu Rani. Pasti banyak pertanyaan, tetapi kita keep dulu. Kita lanjut ke pemateri kita yang